Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang dengan hati yang penuh duka, tetapi juga penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu, Ibu atau Oma Mariana Kartika tercinta, yang telah Engkau pelihara dengan panjang umur hingga usianya yang ke-94 tahun. Kami bersyukur karena hidup beliau telah menjadi berkat bagi keluarga, anak cucu, dan setiap orang yang mengenalnya. Malam ini, di tengah kesedihan karena kehilangan, kami memohon penghiburan dari Roh Kudus-Mu yang setia. Biarlah firman yang kami dengar dalam ibadah penghiburan malam hari ini menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan menuntun kami untuk tetap setia kepada Kristus, sumber kehidupan yang kekal. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan dimuliakan di tengah-tengah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghibur sejati, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita berkumpul di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Ibu Mariana Kartika, seorang ibu dari 3 anak dan 11 orang cucu, yang sudah mengarungi hidup panjang hingga usianya yang ke-94 tahun. Beliau adalah sosok yang setia, seorang janda yang mampu bertahan tanpa suami selama puluhan tahun, namun tetap dapat menghidupi kehidupannya dengan ketekunan dan kasih yang luar biasa. Saudara-saudara, kematian memang selalu membawa duka, tetapi di tengah suasana duka ini kita juga menemukan kesempatan untuk melihat pengharapan yang Allah sediakan melalui Kristus Yesus. Karena itulah kita tidak hanya datang untuk berduka, tetapi juga untuk mendengar suara penghiburan sekaligus panggilan Tuhan bagi setiap kita. Untuk itu, khotbah kita pada hari ini ada di bawah tema pengharapan di balik kesedihan. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Yohanes 11 ayat 25 sampai ke-26, firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Saudara-saudara, Yohanes 11 bercerita tentang kematian daripada Lazarus, di mana Maria dan Marta berduka, keluarga menangis, bahkan Yesus sendiri meneteskan air mata. Tetapi di tengah suasana duka, Yesus menyatakan satu kebenaran besar. Apakah itu? Di situ dikatakan, Dialah kebangkitan dan hidup. Pesan ini bukan hanya untuk keluarga Lazarus saja, tetapi juga untuk kita semua yang hari ini berhadapan dengan realitas kematian. Nah, hari ini melalui Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ini kita menemukan alasan mengapa orang percaya itu dapat tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kesedihan. Apa saja alasannya? Yang pertama, Yesus memberikan penghiburan yang nyata. Saudara-saudara, Yesus tidak mengabaikan air mata Maria dan Marta, karena di dalam Yohanes 11 ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus.
Saudara-saudara, menangisnya Yesus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh peduli. Meski dia tahu akan membangkitkan Lazarus, dia tetap memilih untuk hadir dalam empati, turut merasakan duka cita mereka. Ini berarti apa? Ini berarti Yesus bukan hanya Allah yang berkuasa atas maut, tetapi juga Allah yang penuh kasih dan kedekatan dengan kita. Dia hadir dalam penderitaan kita, bahkan dalam kesedihan karena kematian yang orang yang kita kasihi. Air mata Yesus membuktikan bahwa berduka itu bukan tanda kurang iman. Justru di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menangis itu adalah bagian daripada kasih. Karena apa? Karena duka itu muncul dari cinta kepada orang yang kita kasihi. Lebih dari itu, tangisan Yesus juga menjadi jaminan bahwa dia mengerti kesedihan kita semua. Kita tidak menghadapi duka seorang diri, sebab Allah sendiri berjalan bersama kita melewati lembah air mata ini. Allah kita bukan Allah yang transenden, bukan Allah yang jauh. Dia dekat. Dia adalah Allah yang imanen. Dia turut merasakan duka pada kita hari ini. Amin. Charles Haddon Spurgeon pernah berkata, Kristus tidak hanya datang untuk menghapus kesedihan di masa depan, tetapi dia juga turut merasakan kesedihan kita sekarang ini. Saudara-saudara, bayangkan seorang anak kecil yang jatuh dan lututnya terluka. Ibunya tahu bahwa luka itu bisa segera sembuh dengan mengobati dan membalut lukanya dengan perban. Tetapi sebelum mengobatinya, sang ibu ini justru merangkulnya terlebih dahulu, menangis bersama dengannya, dan menenangkan anaknya terlebih dahulu. Mengapa? Karena yang dibutuhkan anak itu bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, tetapi juga rasa nyaman dan aman dari pelukan ibunya. Demikianlah Yesus, meskipun dia tahu akan membangkitkan Lazarus, dia tetap menangis bersama Maria dan Marta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu penghiburan yang nyata. Saudara-saudara, saat kita menangis, kita tidak sendirian. Tuhan turut merasakan kesedihan dan air mata kita itu. Tuhan tidak melarang kita berduka, tetapi dia menopang kita di dalamnya. Saudara-saudara, penghiburan sejati tidak ditemukan pada kata-kata manusia, melainkan dalam kehadiran Kristus Yesus. Untuk itu mari kita belajar membawa kesedihan ini di hadapan Tuhan melalui doa. Jangan menutup hati kita, tetapi jujurlah seperti Maria dan Marta yang menuangkan isi hatinya kepada Yesus. Jangan menanggung duka ini sendirian. Biarkan kehadiran Kristus itu nyata melalui dukungan saudara seiman yang mendoakan dan menguatkan kita. Peliharalah pengharapan melalui firman Tuhan. Membaca dan merenungkan janji-janji Allah itu akan mengingatkan kita bahwa kesedihan itu sifatnya hanya sementara, dan Kristus adalah sumber penghiburan yang sejati. Amin. Nah, kalau Yesus itu hadir untuk memberikan penghiburan yang nyata bagi Maria dan Marta, maka penghiburan yang sama juga ia berikan kepada kita hari ini. Namun bukan hanya penghiburan yang Yesus berikan, dia juga memberikan pengharapan yang pasti. Mari kita lihat bersama. Sekarang alasan yang kedua, mengapa orang percaya dapat tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kesedihan. Karena apa? Yang kedua, karena Yesus memberikan pengharapan yang kekal. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam bahasa Yunani kata ego menekankan identitas ilahi Yesus,
Dialah Allah yang berkuasa penuh atas hidup dan mati. Dengan kata ini, Yesus tidak hanya menawarkan penghiburan emosional, tetapi juga menjanjikan realitas kekal, yaitu kebangkitan dan hidup bagi setiap orang yang percaya. Artinya apa? Artinya Yesus tidak sekedar memberikan hidup, tetapi Dialah sumber hidup itu sendiri. Pengharapan kekal ini bukan sekedar teori Bapak Ibu, melainkan janji yang sudah terbukti ketika Yesus sendiri bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman kita bahwa maut bukanlah kata terakhir, tetapi hidup kekal bersama Allah adalah akhir yang sejati. Itulah sebabnya meskipun tubuh kita rapuh dan kembali menjadi debu tanah, kita tetap bersama dengan Tuhan, roh dan jiwa kita menantikan kebangkitan Tuhan di akhir zaman. Kematian bukan akhir. Bagi orang percaya, kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang kekal. Amin. Matthew Henry pernah berkata begini, Yesus bukan hanya memberi hidup, melainkan Dialah sumber hidup itu sendiri. Nah Bapak Ibu, sama seperti seorang pelaut ya, yang berlayar di tengah badai, mungkin merasa takut karena gelap dan ombak yang besar. Tetapi ketika dia melihat mercusuar dari kejauhan, kemudian hatinya menjadi tenang. Karena apa? Karena dia tahu ada tujuan, karena dia tahu ada arah, dan karena dia tahu ada daratan yang menanti dirinya. Demikian pula dalam menghadapi kematian, meskipun ada air mata dan kesedihan, Yesus Kristus adalah mercusuar kita. Dia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Itulah cahaya pengharapan yang menuntun orang percaya melewati gelapnya kematian menuju kehidupan kekal. Saudara-saudara, kita boleh berduka, tetapi jangan pernah untuk kehilangan pengharapan. Hidup panjang yang dijalani oleh almarhum Oma Mariana tercinta itu adalah anugerah. Namun pengharapan sejati terletak pada Yesus sebagai sumber pengharapan. Setiap kita yang masih hidup juga dipanggil untuk menaruh iman kepada Kristus sebagai sumber pengharapan itu. Saudara-saudara, peliharalah iman kepada Kristus setiap hari. Jangan hanya mengingat Yesus hanya pada saat kita berduka atau saat duka cita saja, tetapi jadikan Dia dasar pengharapan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hiduplah dengan perspektif kekekalan. Kematian orang percaya mengingatkan kita untuk tidak terus melekat pada dunia ini, melainkan menaruh hati kita pada kerajaan Allah yang kekal. Saksikanlah pengharapan ini kepada orang lain. Di tengah kesedihan, biarlah keluarga dan jemaat menjadi teladan bahwa iman kepada Kristus memberikan kekuatan untuk menghadapi kematian dengan tenang dan penuh harapan. Amin. Nah, kalau Yesus sudah menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup, maka respon kita itu sangatlah penting. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh percaya kepadanya? Inilah saatnya kita merespon panggilan Tuhan. Saudara-saudara, berita ini bukan hanya untuk memberikan penghiburan, tetapi juga menantang setiap kita. Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita sekarang ini. Kematian ibu atau Oma Mariana Kartika tercinta mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini terbatas. Dan sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita percaya kepada Kristus sebagai kebangkitan dan hidup? Saudara-saudara, tanpa Kristus kematian adalah pintu menuju kebinasaan, tetapi dengan Kristus kematian adalah pintu menuju kehidupan kekal atau surga.
Amin. Nah, hari ini di tengah duka, Tuhan mengundang kita untuk satu, bertobat dari dosa, percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, menerima jaminan hidup kekal yang hanya ada di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kematian memang memisahkan kita dari orang yang kita cintai. Namun kita boleh yakin bahwa Yesus, sang kebangkitan dan hidup, itu sanggup memberikan pengharapan sejati. Mari kita hormati kematian daripada Ibu atau Oma Mariana Kartika tercinta dengan melanjutkan iman yang teguh kepada Kristus, dan kita menjawab pertanyaan Yesus hari ini, percayakah engkau akan hal ini? Kiranya keluarga yang berduka dikuatkan, jemaat yang hadir diteguhkan, dan setiap hati dibawa semakin dekat kepada Kristus. Amin. Demikian keinginanlah firman Tuhan, kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.